Pernahkah kamu merasa dijauhi hanya karena kamu terlalu banyak bertanya atau dianggap sok pintar? Hanya karena kamu tidak langsung percaya? Mengapa kecerdasan dan pikiran kritis seringkali ditakuti, dijauhi, bahkan dianggap ancaman? Kecerdasan, terutama kecerdasan reflektif dan analitis secara neurologis, melibatkan kerja prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab untuk logika, penilaian, dan pertimbangan moral. Namun, dalam situasi sosial, bagian otak yang justru dominan bukanlah ini, melainkan amigdala yang bertanggung jawab atas rasa takut, ancaman, dan kenyamanan sosial. Artinya, ketika seseorang tampil terlalu cerdas atau mempertanyakan sesuatu yang dianggap normal, otak orang lain bisa secara otomatis merasa terancam, bukan karena argumenmu salah, tapi karena itu mengganggu rasa aman mereka. Pernah melihat seseorang yang pintar justru sulit punya teman dekat? Kecerdasan kritis bisa menyinggung. Orang yang berani berkata, "Apa iya ini benar?" dianggap memancing perdebatan. Yang berkata, "Coba kita lakukan dengan cara yang baru," dianggap pembangkang. Orang cerdas bisa jadi cermin, dan tak semua orang siap bercermin. Karena cermin memperlihatkan ketidaktahuan, kesalahan, dan bias kita. Secara budaya dan evolusi, manusia adalah makhluk berkelompok. Bertahan hidup di masa lalu berarti menyesuaikan diri dengan kelompok. Jika kamu berbeda, kamu bisa dikucilkan. Dan itu berarti risiko kematian. Sampai hari ini, secara bawah sadar, banyak orang lebih memilih menyesuaikan diri, bahkan dengan kebodohan massal, daripada berpikir mandiri. Mereka yang berpikir sendiri sering dianggap ancaman terhadap stabilitas sosial, dan masyarakat membungkusnya dengan label keras kepala, antisosial, atau pembangkang. Mari kita ingat kisah Sokrates, filsuf besar Yunani yang hanya ingin satu hal, mengajarkan manusia untuk berpikir. Dengan metode bertanya, ia mengguncang kepercayaan umum. Sokrates memiliki pandangan kritis terhadap demokrasi dan menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang buruk jika tidak ada pemahaman politik yang setara di antara masyarakat. Apa balasannya? Ia dituduh meracuni pikiran anak muda dan dihukum mati. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia mengancam keyakinan dan kenyamanan sosial. Sokrates menolak lari. Ia minum racun dan wafat demi mempertahankan kebenaran. Di zaman sekarang, kita lebih terpapar informasi daripada sebelumnya. Namun, akses informasi tidak menjamin pemahaman. Banyak orang lebih suka informasi yang mudah dicerna, pendek, dan tak mengganggu kenyamanan mereka. Berpikir kritis membutuhkan usaha, waktu, dan keraguan. Dan mayoritas orang tidak suka meragukan apa yang sudah mereka percaya. Kritikus dianggap perusuh, pemikir dianggap sok tahu. Banyak pemikir besar hidup dalam kesendirian. Nietzsche, Schopenhauer, Simone Weil. Sekarang, banyak yang berpikir mendalam justru merasa kesepian di dunia yang mencintai sensasi cepat dan opini populer. Namun, bukan berarti mereka lemah. Justru, dalam sepi itulah pikiran mereka tumbuh bebas, tanpa ikatan opini publik. Berpikir kritis itu mahal, butuh keberanian untuk ditolak, kekuatan untuk berdiri sendiri, dan ketulusan untuk mencari, bukan sekadar menang. Tapi dunia ini butuh lebih banyak pemikir kritis, bukan pengikut. Jadi, kamu lebih memilih menjadi siapa? Yang disukai, atau yang berpikir, yang mengikuti arus, atau yang berani mempertanyakannya? Tulis di komentar. Kapan terakhir kali kamu merasa dijauhi karena berpikir berbeda? Dan kalau kamu merasa video ini menggambarkan isi pikiranmu, bagikan ke mereka yang sedang merasa sendirian dalam berpikir. Karena kamu tidak sendiri. Kaum cendekia akan selalu ada.